Jadi visi ini adalah bagaimana kita memandang ke depan tempat tinggal kita ini, wilayah RT 18 ini. Ke depan kita jadikan seperti apa gitu ya. Jadi saya harapkan segala kegiatan yang ada di wilayah ini harus berdasarkan visi ini. Jadi saya bacakan lagi ya, menjadikan tempat yang aman, tentram, nyaman sebagai tempat tinggal dan hidup bermasyarakat. Jadi itu menjadi apa ya, tujuan kita, semua pengurus di sini untuk mewujudkannya, dan nanti juga otomatis warga akan kita ajak untuk mewujudkannya. Kemudian misi-misinya untuk mencapai visi tadi adalah menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, aman, dan nyaman. Kemudian ini sudah saya share di grup ya, biar Bapak Ibu bisa membaca dan nanti bisa memberi masukan-masukan atau apa ya, bisa mengkoreksi misalnya ada yang kurang tepat. Yang kedua adalah menciptakan kerukunan, kepedulian, gotong royong, dan saling menghormati antar warga. Yang ketiga, mendorong terciptanya kampung digital dan melek teknologi. Keempat, menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Kelima, mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif yang mempunyai daya saing dan berkelanjutan. Kemudian akan saya bacakan program kerja jangka pendek. Jadi program kerja ini akan bertujuan untuk tadi sesuai dengan visi dan misi yang saya sampaikan di awal. Jadi program kerja ini harus sesuai dengan visi dan misi yang kita telah susun di atas. Program kerja jangka pendeknya adalah database warga. Ntar akan saya jelaskan validasi data penduduk ya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data penduduk yang valid. Jika ada kebutuhan data sudah akan tersedia, misalnya golongan darah, pekerjaan, sekolah, dan lain-lain. Ini nanti akan berhubungan dengan misalnya masjid mengadakan biasanya Idul Fitri atau Idul Adha itu kan ada bagian ibadah kurban itu, kita sudah punya data yang valid. Zakat juga. Jadi beberapa kasus ya di sini itu ketika awal-awal saya kemarin sudah terpilih itu ada kasus di mana saya itu dikasih info sama Pak Eko RT 17 bahwa ada warga 18 yang terpapar COVID karena screening di sekolah. Waktu itu ya Bu Eli ya. Saya bingung, ini siapa namanya gitu kan. Saya nanya Bu Eli juga nggak tahu. Jadi terus opo ini kok. Kalau secara KTP memang warga 18 ya Bu Eli. Akhirnya mungkin tanya sana tanya sini, Bu Eli mendapatkan bukti bahwa itu ternyata putranya Bapak Dhani Hartadi. Secara KTP masih di wilayah sini, cuman domisilinya sudah di daerah Bantul. Kemudian dulu pernah ada di grup yang KTP jatuh, kalau nggak salah ya, itu juga warga RT 16 tapi nggak tahu ini siapa. Nah, hal seperti itu ingin saya datanya saya benarkan gitu, saya benerin. Jadi nanti karena di wilayah sini kan ada yang KTP sini domisili sini seperti saya, ada yang KTP luar tapi domisili sini seperti ini Mas Yudan, ada yang KTP luar, KTP sini tapi berdomisili di luar seperti tadi Mas Dhani ya tadi. Kemudian masih juga ada mungkin juga nanti ada anak-anak kos yang tinggal di sini dan itu kita juga data sehingga semua warga yang tinggal di sini itu bisa kita ketahui datanya. Nanti prakteknya adalah kita menggunakan Google Form seperti yang tadi saya contohkan. Saya melakukan survei ke pengurus ya. Itu memang saya
nanti akan seperti itu, bahwa ada petugas atau kita kasih linknya saja, nanti kepala keluarga mengisinya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan. Cuman mungkin nanti kalau untuk data penduduk ini ya berkaitan dengan KK, ya kan, kemudian pekerjaan tadi seperti golongan darah. Jadi nanti pengurus ini bisa tahu jumlah warga berapa, yang domisili di sini, KTP sini berapa, siapa saja, yang KTP sini tapi domisili luar siapa saja, seperti itu. Ini hanya sebagai biar informasi kita itu benar-benar valid gitu. Kalau ditanya apapun kita tahu. Dan dengan nanti mungkin ada tujuan apa di situ, kita bisa membuat keputusan yang tepat. Nanti menggunakan Google Form, yang ini akan menjadi tugas dari sekretaris dan seksi humas. Jadi memang nanti sudah saya plot-plotkan ini pekerjaan siapa, seperti itu. Kemudian yang ke program jangka pendek yang kedua adalah pembentukan paguyuban Pangrukti Loyo. Ini adalah tujuannya untuk mengakomodir jika terjadi lelayu ya warga yang meninggal dunia, karena beberapa kasus itu memang kadang tidak terkoordinasi dengan baik dalam pemulasaran. Pemulasaran. Nah, jenazah itu karena kan prosesinya itu kan ya banyak ya, ada yang harus menggunakan tenda, harus mengatur di pemakaman sendiri, harus belum lagi nanti ada acara yang akan dilalui, ya kan, seperti misalnya pelepasan jenazah itu ya. Jadi saya kemarin sudah ngobrol sama, ini memang salah satu program kerja gabungan dengan RT 17, karena memang biasanya kita untuk lelayu itu dua RT ini akan bekerja sama. Dan kemarin sudah ngobrol sama Bapak Miko, beliau itu dulu ketuanya Pangrukti Loyo ini. Nah, ini sebenarnya hanya akan lebih kita optimalkan secara strukturalnya juga kita lebih jelas lah gitu loh. Misalnya nanti di sini ada ketua, ada sekretaris juga, ada bendara, ada seksi-seksi juga. Jadi misalnya ada seksi perlengkapan, ketika ada orang meninggal itu seksi perlengkapan sudah otomatis akan menyiapkan gitu loh. Jadi tidak harus uncal-uncalan itu sopo sekarang boleh tendo sekarang nyari kursi, itu sudah otomatis seksinya ini akan jalan, meskipun nanti warga akan membantu, cuman sudah ada yang bertanggung jawab. Terus misalnya di pemakaman kan harus ini kan izin juga di sana, kalau pemberitahuan dan minta izin bisa dimakamkan enggak gitu. Atau mencari siapa yang mau tukang penggali kuburnya. Nah itu sudah ada seksinya juga seperti itu. Jadi semuanya ketika terjadi itu sudah otomatis jalan sendiri-sendiri, biar semua berjalan dengan baik dan cepat seperti itu. Karena orang meninggal itu kan kita tidak tahu ya, tidak ada jadwalnya seperti itu. Ini nanti tugas saya karena ini prosesnya nanti saya akan kumpulkan dulu beberapa pengurus dengan pengurus RT 17 dan pengurus Pangrukti Loyonya, terutama Bapak Miko akan saya temukan, juga dengan ketakmiran juga saya temukan, karena orang meninggal ini juga harusnya takmir juga ikut andil, karena di situ ada prosesi-prosesi yang mungkin secara Islam ada syariat-syariat yang harus dilalui. Itu ya Mas Presiden. Nah, terus jadi ini nanti tanggung jawab pertamanya saya. Kemudian ketiga, program jangka pendek ketiga adalah bank sampah. Ini sebenarnya ibu-ibu juga kayaknya sudah pengen seperti itu, dan alhamdulillah klik juga sama saya gitu.
Jadi kita akan mengaplikasikan ini bank sampah di wilayah kita. Tujuannya adalah mengurangi problem-problem akibat sampah keluarga dan memberikan dampak ekonomi. Seperti itu. Tidak kalah penting adalah mengkampanyekan program pemilahan sampah sejak di tingkat keluarga, penempatan tempat sampah di fasilitas umum atau titik strategis yang perlu disediakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Ini nanti menjadi tugas dari seksi ekonomi kreatif dan seksi kesehatan dan lingkungan. Seperti itu nanti. Ini saya sampaikan dulu, nanti detailnya bisa dibahas lebih lanjut nih. Karena nanti akan berhubungan dengan seksi-seksi yang berkaitan. Yang keempat adalah menyusun alur kerja pengurus untuk mencapai good governance. Nah, ini tugas dari sekretaris dan bendara. Tujuannya adalah untuk keterbukaan informasi terhadap publik. Karena kita ini pengurus kan ngurusin orang banyak. Jadi saya pengennya informasi, data apapun termasuk data keuangan harus kita buka ke publik, kita sampaikan ke publik. Apa yang kita terima dan apa yang kita keluarkan, warga harus tahu. Itu bentuk pertanggungjawaban. Apalagi kita ini kerja di sini kan hanya pengabdian ya. Tidak ada motif-motif tertentu selain hanya mengabdi dan melayani warga. Jadi saya pengen keterbukaan informasi ini kita terapkan di kepengurusan yang baru ini. Kemudian ke berapa tadi ya? 5 ya. Penerapan QRIS dan nomor hotline. Ini QRIS itu adalah kayak barcode. Sekarang kan modelnya udah menggunakan barcode ya. Ini berhubungan dengan tadi ada misi bahwa kita akan menjadi wilayah yang melek teknologi, wilayah yang mendukung digitalisasi seperti itu. Nah, nanti pengurus akan terutama bendara akan membuat sebuah rekening. Kemudian kita akan mendapatkan barcode tadi. Itu yang akan kita tempel di setiap rumah warga. Jadi kalau kita nyumbang nanti mengisi kas itu, selain bisa menggunakan kas ketika kita kumpulan, kita bisa pakai HP. Tapi harus diisi dulu HP-nya. Bisa. Tapi gini, mari kita belajar untuk membuka diri, ya kan, menerima teknologi yang sekarang sudah ada gitu. Jangan kita takut-takut gitu, karena mau nggak mau kita akan melewati itu. Sebagai contoh, kita itu dulu pakai HP yang model Android ini kan ya isora itu kan, biar menunggu banget. Dan akhirnya kita terbiasa, karena kita mau membuka diri bahwa kita menerima teknologi ini. Kalau kita merasa lebih yang malah bingung, nanti kita nggak bisa. Kita coba pasti nanti bisa. Karena kedepannya seperti itu, uang itu nanti nggak berbentuknya cash, tapi sudah nggak tahu cash duitnya di mana. Duit digital tadi ya, kalau mungkin ada namanya dompet digital atau e-wallet gitu kan. Ya seperti itu, besok uangnya itu orang bentuknya, tapi kita bisa melakukan transaksi dengan itu. Nanti kita akan tempel di rumah-rumah barcode itu. Nanti kita edukasi juga cara membayar pakai itu, cara mengisi atau istilahnya top up sekarang ya. Top up saldo itu gimana caranya? Gimana cara membayarnya? Itu kita nanti ada pelatihan seperti itu. Rumah langsung misalnya mau ada hiburan apa, dari rumah, tidak harus datang ke bendara atau harus nunggu kumpulan tiap bulan misalnya seperti itu. Atau misalnya ada yang punya rezeki berlebih terus mau menyumbang ke KT, tidak harus nunggu besok bulan depan pas kumpulan nanti malah keburu habis, langsung saja hari itu top up masukin ke QRIS di
rekening RT seperti itu. Kemudian nomor hotline. Nah, nomor hotline ini atau ini ya nomor-nomor untuk kebutuhan darurat itu memang akan kita cantumkan nanti di kita akan cetak stiker QRIS dan di bawahnya dalam satu stiker itu ada telepon-telepon penting yang itu biasanya kita gunakan ketika terjadi hal yang darurat, misalnya butuh ambulan atau butuh mobil pemadam kebakaran atau yang lain-lain. Karena kemarin terjadi Mas, jadi itu mau kemarin itu gini-gini mau cari ambulan kita belum cari nomornya gitu. Itu salah satunya itu. Kemudian itu juga sebenarnya di aplikasi GIS itu juga tersedia nomor hotline. Cuma nanti akan kita pakai semua karena bisa jadi namanya juga ini ya nomor darurat yang pakai orang banyak gitu loh. Kalau ini nggak bisa kita pakai yang satunya seperti itu. Tapi ini akan tetap kita terapkan nanti nomor-nomor hotline yang penting. Jadi seandainya warga butuh itu segera bisa mengetahui nomor ini, cari ini, nomor ini, cari ini, nomor ini seperti itu. Berikutnya adalah sosialisasi dan training penggunaan GIS. Nah, ini berhubungan yang tadi ya. GIS itu adalah Jogja Smart Service. Ini adalah suatu aplikasi di HP, di Android ya. Saya nggak tahu kalau yang di iPhone sudah ada belum. Cuma udah ada ya. Di Android, di iPhone nanti bisa mendownload di situ. Saya kemarin tuh ke kelurahan. Jadi ketemu Pak Yoni. Saya perkenalan karena saya RT baru, terus ngobrol banyak tentang GIS ini. Jadi sebenarnya GIS ini udah kalau nggak salah 2018 mulai diperkenalkan ke warga kota. Cuma tidak pernah digunakan secara maksimal oleh warganya. Karena apa? Karena ini yang paling menjadi ujung tombaknya adalah ketua RT dan ketua RW-nya. Kalau ketua RT dan ketua RW-nya tidak mendorong, warganya juga tidak akan menggunakan seperti itu. Padahal kedepannya juga semua proses administrasi itu menggunakan itu. Saya kemarin mencoba membuat kartu anak saya. Itu nggak perlu ke RT RW sekarang. Tinggal masuk ke GIS itu, nanti memasukkan data-datanya, data KK, data surat kelahiran dari rumah sakit atau klinik, ya, difoto semua, kita upload, nanti kita tunggu. Nah, kemarin saya upload, nanti saya dapat notifikasi karena ada pemberitahuan atau notifikasi yang menyatakan berkas saya itu masih salah. Nanti ada di situ salahnya karena kemarin itu foto nikah saya belum lengkap fotonya. Foto orang lain. Fotonya orang. Di buku kelahiran anak saya itu belum saya tulis anak saya gitu. Namanya. Nah, kita saya tulis tak foto lagi. Nanti saya nunggu dari jawaban dari adminnya sana seperti apa, udah lolos atau masih ada yang perlu berbagi. Nanti akan seperti itu. Mungkin juga misalnya kita mau pindah kakak, pindah apa, semuanya menggunakan itu. Terus Pak Yoni itu sampai bilang gini, besok Mas, misalnya ada orang mau nikah, nah ini nikah lagi. Maksud saya, misalnya gini Mas, kasusnya ada yang mau nikah, nanti di JSS ini ketua RT, ketua RW itu menjadi admin. Jadi ada status nanti warga atau admin gitu kan. Nah, kalau ketua RT jadi admin. Nanti kalau mau nikah melalui JSS itu lapor, saya mau nikah. Saya mendapatkan notifikasi, ini ada warga nama ini mau nikah. Nanti ada pilihan, Anda menolak, menerima atau harus berkunjung, menghadap ke RT. Itu ada pilihannya. Kalau saya sebagai RT ingin, ini kok Mas Yudan bisa, sorry Mas. Contoh, Mas Yudan kok ada perahunya misalnya. Nah, aku kok ragu loh, tak suruh menghadap gitu loh.
Nah, tadi menghadap nanti biar Mas Wildan menghadap saya dulu, baru nanti itu akan proses lanjut. Kalau saya menyetujui langsung saya setujui, itu nanti langsung notifikasinya pindah ke RW. Itu urutannya gitu. RW menyetujui udah langsung ke lain-lain kelurahan saya nggak tahu. Cuman prosesnya besok seperti itu ternyata. Semuanya itu menggunakan HP. Sekali lagi kita bukan terus kita apa-apa HP ya. Kelemahannya juga HP itu ada rano listrik wes bingung agak juga ya kan. Jadi tetap maksudnya kita enggak terlalu mendewa-dewakan HP, cuman ya kita harus mengikuti arus teknologi ini, harus mengikuti. Jadi saya pengen besok JSS ini benar-benar warga itu sudah bisa menggunakan secara maksimal. Di situ ada apa ya? Hotline tadi ada, CCTV kota-kota di sudut-sudut kota ada. Pengaduan, nah misalnya pengaduan di jalan Kebun Raya ini ada pohon tumbang, ya kan? Terus karena besar warga nggak bisa mindahin, udah difoto kirim lewat JSS. Itu mereka nanti memproses. Atau ada jalan berlubang yang itu mengganggu pengguna jalan, foto kirim lewat JSS. Itu malah lebih cepat ya Mas ya. Ini Mas lebih cepat diterima. Kalau anunya nggak tahu. Tapi kita bisa mengikuti riwayatnya atau gini misalnya nih. Saya tanggal ini memfoto ini saya laporkan, ya kan? Nanti ini sudah sampai mana progresnya itu kita bisa mengikuti. Kita bisa mengikuti. Misalnya sudah selesai ditutup, nanti dari sana sudah ada notifikasi bahwa pengaduan Anda sudah selesai karena jalan sudah ditutup, pohon sudah disingkirkan seperti itu. Ini Mas Wildan seperti itu.